Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betani Kids, siapa yang percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan? Saya. Pipih tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Paku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, lebih semangat. Pipih tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Paku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Siapa yang percaya kita sudah diberkati? Saya. Semua katakan amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Betani Kids, siap joget buat Tuhan. Kita mau nari sama-sama ya. Yang semangat, oke? Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku di
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Joget buat Tuhan ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Asik, sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. asik. Kita joget ya. Kanan, Kiri, Yeay. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus sayang banget sama kita? Yuk kita sama-sama sembah Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu Tuhan, Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. kita pujikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu,
ya Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya selama seminggu ini? Nah, siapa yang masih ingat firman-Nya minggu lalu apa yuk? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat angkat tangan. Tentang siapa namanya? Yusuf, benar. Minggu lalu kita cerita tentang Yusuf. Yusuf di rumahnya papanya, dia dijahatin sama saudara-saudaranya, bener? Dia dijual. Nah, mau tahu nggak kelanjutan ceritanya? Nah, di sini Kak Evan punya satu cerita yang mirip-mirip sama si Yusuf. Namanya Ucup. Ucup. Wah, penasaran nggak ini ceritanya gimana?
Wah, coba ya, kita mau lihat ceritanya dulu si Ucup yang sama dengan si Yusuf itu. Yuk, kita lihat dulu. Suatu hari, ada seorang yang bernama Ucup. Ucup dijual sebagai pelayan atau budak ke negeri yang sangat jauh dari keluarganya. Tapi si Ucup ini disertai oleh Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik sekali. Bahkan dia dipercayai oleh tuannya untuk mengatur seluruh isi rumah tuannya itu. Wah, Ucup sangat senang karena dia diberkati oleh Tuhan. Suatu saat, istri dari tuan Ucup tertarik kepada Ucup. Dia menghampiri Ucup dan mengajak si Ucup untuk berbuat dosa. Namun, si Ucup tidak mau mengikuti ajakan. Setiap hari, saat si Ucup sedang melakukan tugasnya yang diberikan oleh tuannya itu, istri dari tuannya itu selalu datang ke Ucup untuk mengajak dia berbuat dosa. Tapi seperti biasa si Ucup selalu menolaknya. Dan terus-menerus setiap hari. Tapi tetap Ucup menolak ajakan istri dari tuannya itu. Istri dari tuannya itu tidak pernah menyerah. Dia selalu menggoda si Ucup untuk melakukan dosa. Sampai akhirnya si Ucup lari dari dia. Dan istri tuannya itu marah sekali. Nah, sudah lihat belum ceritanya si Ucup tadi? Ceritanya si Ucup tadi mirip loh dengan ceritanya si Yusuf. Jadi si Yusuf itu dia dijual ke rumah salah satu orang Mesir namanya Potifar. Siapa namanya? Potifar, pintar. Nah, di situ Yusuf dijadikan pelayan. Nah, apa sih kerjaannya pelayan? Pelayan itu dia bersih-bersih rumah, dia bersih-bersih jendela, tempat tidur, dia siapin makan, dan sebagainya. Wah, tahu enggak? Ternyata Tuhan menyertai si Yusuf. Jadi di rumahnya Bapak Potifar, Yusuf itu melakukan tugasnya hebat sekali. Sehingga Bapak Potifar dia sayang sama Yusuf. Jadi suatu kali Bapak Potifar bilang gini, Yusuf, kamu ini orangnya pintar ya. Kamu akan saya percayakan seluruh rumah ini ke dalam tanganmu. Wah, akhirnya Yusuf mengatur semua rumahnya Potifar. Wah, padahal Yusuf dijual sebagai apa? Pelayan. Wah, tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf sekarang dijadikan sebagai tuan atas rumah tuannya itu. Wah, hebat sekali ya. Nah, tapi masalahnya ada satu orang nih yang mau cari gara-gara. Siapa ya? Kira-kira siapa? Yuk, tadi dari ceritanya tadi. Bener, istrinya Bapak Potifar, Ibu Potifar. Wah, ternyata Ibu Potifar ini suka sama Yusuf. Wah, dia lihat nih si Yusuf. Yusuf ini orangnya pinter. Yusuf ini orangnya cakap. Wah, Yusuf ini orangnya menarik ya. Yuk, aku mau berbuat dosa sama Yusuf aja. Nah, si Potifar ini, istrinya Potifar ini, Ibu Potifar, suka berbuat dosa adik-adik. Wah, jadi dia mengendap-endap, dia ajak si Yusuf untuk berbuat dosa bareng. Yuk, berbuat dosa bareng yuk sama aku. Wah, tapi si Yusuf karena dia takut sama Tuhan, dia bilang, no, aku nggak mau berbuat dosa. Aku takut sama Tuhanku.
Aku sayang sama Tuhanku, aku nggak mau buat dosa. Wah, tapi setiap hari si ibu Potifar selalu bilang, ayo sini buat dosa, ayo buat dosa. Wah, sama seperti si iblis ya. Iblis setiap hari bilang, hei buat dosa yuk, buat dosa yuk, nyontek yuk, jangan nurut orang tua yuk, nonton TV terus yuk. Nah, kayak gitu sih istrinya Potifar. Jelek apa buruk? Buruk ya. Nah, tapi si Yusuf bilang, no, aku nggak mau ikut kamu, aku nggak mau ikut dosa, kata si Yusuf. Wah, sampai suatu kali istrinya Potifar, dia diam-diam datang, dia pegang bajunya si Yusuf. Ayo, berbuat dosa. Wah, akhirnya si Yusuf noleh. Dia lari adik-adik, dia lari dari si dosa itu, dia lari sampai keluar rumah. Wah, istrinya Potifar dia marah sekali. Kenapa dia nggak mau berbuat dosa sama aku ya? Akhirnya si istrinya Potifar itu dia memfitnah si Yusuf, bilang, Yusuf ini loh yang ngajak-ngajak aku buat dosa. Padahal aku nggak mau. Akhirnya si bapak Potifar marah sekali dan si Yusuf dibuang ke penjara. Wah, padahal si Yusuf kan nggak lakukan apa-apa ya adik-adik ya. Tapi karena Tuhan tahu Yusuf hatinya baik, Yusuf hatinya jujur, nah Tuhan juga menyertai Yusuf di dalam penjara adik-adik. Jadi di dalam penjara Yusuf dipercayai semua orang-orang yang ada di penjara itu. Wah, jadi dimanapun Yusuf berada, Yusuf dipercayai karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, siapa yang mau sama seperti Yusuf, berani berkata no buat dosa. Oke, dosa itu apa aja sih adik-adik? Dosa itu banyak sekali. Dosa itu seperti tadi Kak Evan bilang, berbohong, mencontek, gak nurut sama orang tua. Wah, banyak sekali. Pokoknya godaan-godaan si iblis supaya kita semakin lama semakin jauh sama Tuhan. Wah, siapa yang mau semakin jauh sama Tuhan? Nggak mau ya. Jangan mau jauh sama Tuhan. Karena Tuhan itu penyayang, Tuhan itu baik. Ngapain jauh-jauh sama Tuhan ya? Nah, karena itu kalau ada tiba-tiba si iblis bilang, ayo buat dosa yuk. Ayo buat dosa yuk. Nah, jangan mau adik-adik ya. Oke? Kak Ivan ini punya ayat nih. Coba kita buka ayatnya. Di Filipi 2. Coba semuanya Alkitabnya dibuka Alkitabnya. Filipi 2 ayat 15b. Sudah dapat? Kalau belum dapat, ada di sini ya, dilihat di layar. Oke? Filipi 2 ayat 15b. Ini kenapa sih kok kita tidak boleh melakukan dosa? Kok kita harus bilang no itu dosa? Nah, gini, karena Filipi 2 ayat 15b bilang gini, supaya sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wah, bintang itu munculnya pas kapan adik-adik ya? Malam hari, pas gelap. Bintang itu dia bercahaya, bersinar. Ya, jadi kalau malam hari yang kelihatan apa? Bintang dan bulan kalau di atas ya. Nah, karena itu Tuhan mau kita ini bercahaya seperti bintang-bintang, bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Oke? Yuk, sekarang kita mau berdoa. Ikuti Kak Ivan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini.
kami sudah belajar dari Yusuf untuk berani berkata tidak untuk dosa. Kami mau Tuhan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, sertai kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas. Tuhan Yesus yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, see you next week adik-adik, bye-bye. Hi everybody, my name is Jeremy and this is my nephew, Keith. and we're here with an object lesson for you, and we're going to be talking about sin. And we have these blocks to help us, and it kind of looks like a Jenga block setup, a Jenga game, doesn't it? And if you want to do it with us, you can pause the video and get some Jenga and do it with us. There you go. Yeah, if you got a Jenga set at home, you can join us and do this with us. So we're talking about sin. And a lot of times when we sin, and sin would be lying or stealing, disobeying your parents, there's a long list of what it would be. Basically, sin is missing the mark. It means doing what God gave us a target to hit and we went the other direction. So God says to be honest and we lie. God says to obey your parents and we don't. So that's what sin is. So when we do that, when we sin, sometimes we get away with it. And so just like removing a block from this set, it didn't fall, did it? Even though we hurt its integrity, it did not fall. And that is exactly what sin is a lot of times in our lives, is we lie and we get away with it. So we think, oh, it must be okay. But God is patient with us. And He wants to give us time to realize and correct ourselves. But when we don't, we're actually hurting ourselves, just like removing these blocks from this set. So eventually, as we sin and we keep on sinning, what we're going to do to our lives is we're going to destroy our lives. So Keith, let's show them what happens when eventually, when we keep on sinning and keep on sinning, we think we're getting away with it, but in real life, we're hurting ourselves. And what's going to happen? Well, eventually, you're going to remove too many blocks, but in this case, we sin to the point to where God has to step in, and He's not going to let you get away with it anymore. What's really cool is He gives us the option to turn from our sin and turn back to Him. And when He does, when we do, He will rebuild us and strengthen us so our lives will not fall apart. And that's our lesson today. Bye! Thanks for joining us. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya, dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.